Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas nih tumpukan materi yang Anda kirimkan soal sistem manajemen tugas. Wah, banyak banget ya materinya. Banyak banget. Ada yang cuma catatan singkat, ada juga panduan yang tebel banget. Tapi intinya sama kan? Gimana caranya mengubah daftar kerja yang berantakan banget itu jadi sesuatu yang beneran ngebantu? Betul-betul. Bukan cuma jadi daftar kewajiban yang bikin stres. Nah, itu dia. Jadi misi kita hari ini tuh bukan buat nyari aplikasi paling keren, paling canggih, bukan. Tapi kita mau cari prinsip dasarnya. Apa sih yang bikin sistem apapun, bahkan yang cuma pakai buku catatan biasa, bisa berhasil? Sistem yang mengurangi cemas, bukan malah bikin cemas. Tepat. Oke, mari kita bongkar ini. Rasanya masalah pertama tuh ini deh. Pilihannya kebanyakan. Jadi bingung, kita harus mulai dari mana sih? Nah, itu jebakan pertamanya. Banyak orang langsung, oke, pakai aplikasi apa ya? Padahal menurut semua sumber yang Anda berikan, itu langkah yang salah total. Oh, jadi jangan pilih aplikasi dulu. Jangan. Titik awal yang paling fundamental itu fondasinya. Sebelum mikirin Trello, Asana, atau apapun, langkah pertama yang disepakati semua sumber ini adalah pahami dulu kebutuhan Anda. Kebutuhan pribadi ya? Betul. Anda nih siapa? Freelancer yang ngerjain proyek rumit sendirian? Atau bagian dari tim yang, butuh koordinasi tugas harian? Jawabannya itu bakal ngaruh banget ke sistem yang cocok. Oke. Dari semua materi ini, ada 3 pilar utama yang kayaknya muncul terus-terusan. Ini bisa jadi peta jalan kita nih. Pertama, membangun fondasi yang kokoh. Fondasi. Kedua, praktik inti sehari-hari. Dan yang ketiga, cara merawat sistem ini biar nggak, hancur dalam sebulan. Oke, fondasi dulu. Dari semua yang saya baca, ada satu ide yang kayaknya jadi aturan nomor 1 di mana-mana. Sentralisasi. Sentralisasi. Iya, jangan ada lagi catatan di post-it, email yang ditandai bintang, atau yang paling parah, pengingat di kepala. Semuanya harus masuk ke satu tempat. Mereka nyebutnya single source of truth. Sumber kebenaran tunggal. Betul. Ini kedengerannya masuk akal banget sih, biar nggak ada kerjaan yang, jatuh di antara celah-celah gitu. Tapi ini langsung muncul pertanyaan buat saya. Apa itu? Setelah semuanya kita kumpulin di satu tempat, gimana caranya kita mastiin tempat itu nggak jadi semacam laci rongsokan digital yang baru? Sama aja berantakannya kan? Pertanyaan yang bagus banget. Karena sentralisasi tanpa struktur itu cuma mindahin kekacauan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, disinilah bagian kedua dari fondasi itu masuk. Kejelasan. Kejelasan. Oke. Segalanya. Intinya, latih diri Anda buat segera masukin ide, tugas, atau janji apapun ke dalam sistem terpusat tadi. Oh, jadi begitu kepikiran, langsung catat? Langsung. Tujuannya itu buat ngosongin RAM di kepala Anda, biar nggak perlu terus-terusan nginget-nginget. Nah, setelah ditangkap, kuncinya ada di definisi tugas yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Dapat ditindaklanjuti, maksudnya gimana tuh? Bisa kasih contoh nggak? Bisa. Sumber-sumber Anda ini ngasih contoh yang konkret banget. Jangan tulis proyek website. Oke. Itu abstrak, gede banget, dan bikin malas mulainya. Ganti jadi buat draft konten untuk halaman beranda. Jauh lebih spesifik. Jauh lebih spesifik. Atau contoh lain, jangan tulis anggaran John, tapi tulis kirim email ke John tentang revisi anggaran. Anda lihat polanya kan? Iya, selalu ada kata kerjanya di depan. Tepat. Setiap tugas yang baik itu diawali dengan kata kerja. Ini mengubah catatan yang pasif jadi sebuah perintah aksi yang jelas. Anda jadi tahu persis langkah fisik berikutnya yang harus dilakuin. Jadi setiap item itu harus berupa langkah nyata berikutnya. Ini mengubah cara pandang sih. Ini nyambung juga kan sama ide mecah tugas besar. Saya lihat itu disebut-sebut terus. Tepat sekali. Mereka menyebutnya atomic tasks. Tugas-tugas kecil seukuran atom. Proyek besar kayak luncurkan kampanye pemasaran Q3. Itu bukan tugas, itu tujuan. Itu proyek ya? Itu proyek, harus dipecah. Mungkin jadi riset kata kunci untuk iklan, terus tulis 3 versi draft iklan, lalu desain visual untuk Instagram. Oke, jadi kecil-kecil banget. Kecil-kecil. Manfaatnya ada 2. Pertama, ini ngurangin rasa terbebani yang bikin kita nunda-nunda. Nyoret tulis 3 versi draft iklan, itu rasanya jauh lebih gampang dan memuaskan daripada nyoret luncurkan kampanye pemasaran Q3. Betul, ada rasa progresnya. Nah, itu dia. Kedua, Anda bisa ngerasain kemajuan yang nyata, yang sangat memotivasi.
Jadi fondasi yang kuat itu simple. Satu tempat diisi sama tugas-tugas kecil yang diawali kata kerja. Dan salah satu sumber menekankan, konsistensi itu jauh lebih penting daripada sistem yang rumit. Oke, tapi ngebayanginnya aja udah bikin daftar tugas saya jadi panjang banget. Kalau semua proyek dipecah jadi tugas-tugas atomik gitu, bisa-bisa ada ratusan item di sana. Hahaha, iya bisa jadi. Nah, ini ngebawa kita ke masalah berikutnya kan. Kalau semuanya udah jelas dan kecil-kecil, gimana cara kita tahu mana yang harus dikerjain duluan di antara lautan tugas itu? Anda menyentuh inti dari manajemen tugas yang efektif. Setelah semua ditangkap dan dipecah, langkah berikutnya yang memilah. Semua sumber sepakat, Anda butuh semacam filter. Kerangka kerja buat prioritas. Filter, ya. Iya, tanpa itu kita cenderung ngerjain yang paling gampang. Atau yang paling baru masuk, bukan yang paling penting. Betul banget. Oke, jadi kita butuh filter. Apakah sumber-sumber ini ngasih semacam contekan atau metode yang bisa kita pakai? Saya pernah dengar soal matriks yang ngebedain penting dan mendesak. Itu salah satunya bukan sih? Tepat sekali. Itu yang paling klasik. Namanya matriks Eisenhower. Anda bagi tugas ke 4 kuadran. Mendesak dan penting, itu kerjakan sekarang. Oke. Penting tapi nggak mendesak, itu jadwalkan. Mendesak tapi nggak penting, delegasikan kalau bisa. Dan terakhir, nggak mendesak dan nggak penting, ya hapus saja. Hapus. Jangan ragu-ragu ya. Jangan. Ada juga metode lain kayak must go, must have, should have, could have, won't have. Ini populer banget di tim produk. Atau yang lebih simpel lagi, matriks dampak versus upaya. Oh, yang cari kemenangan cepat dulu itu ya, dampak tinggi, upaya rendah. Betul. Poin utamanya bukan metode mana yang paling sempurna, tapi pilihlah satu dan ya itu tadi, gunakan secara konsisten. Oke, jadi saya udah pilih prioritas. Anggaplah saya udah tahu tugas terpenting hari ini apa. Masalahnya, tugas itu seringkali yang paling gede dan paling saya takuti. Ada trik psikologis nggak sih buat bener-bener mulai ngerjainnya, bukan malah sibuk beresin email dulu? Ada, dan ini sering banget disebut di materi Anda. Teknik yang paling terkenal itu namanya eat the frog, makan katak. Hahaha, kedengarannya nggak enak. Metafora dari Mark Twain. Intinya, kalau hal terburuk yang harus Anda lakukan hari ini adalah makan katak hidup, ya udah, lakukan itu di pagi hari. Sisanya bakal terasa lebih gampang. Jadi, katak itu tugas yang paling susah. Tugas Anda yang paling penting dan paling menantang. Menyelesaikannya di awal hari itu, ngasih momentum dan dorongan psikologis yang luar biasa. Itu kedengarannya bagus secara teori. Tapi gimana kalau katak saya itu butuh persetujuan orang lain yang baru masuk kantor jam 10? Atau itu tugas kreatif yang butuh mood tertentu dan otak saya belum panas jam 8 pagi? Nah, itu poin yang sangat valid. Fleksibilitas itu kunci. Mungkin lebih akurat kalau kita bilangnya gini, kerjakan tugas paling penting Anda saat energi Anda paling puncak. Ah, oke. Waktu prima kita. Betul. Buat sebagian orang, itu jam 8 pagi. Buat yang lain, mungkin jam 10 pagi setelah ngopi kedua. Intinya adalah melindungi waktu dan energi terbaik Anda untuk pekerjaan terpenting. Jangan dihabiskan buat hal-hal sepele. Dan cara melindunginya gimana? Ada 2 teknik lagi yang disorot. Time blocking. Jadi Anda jadwalin blok waktu di kalender buat ngerjain tugas itu, seolah-olah itu rapat penting. Oh, di blok di kalender. Iya, dan satu lagi, teknik Pomodoro. Kerja dalam interval fokus, misal 25 menit, terus istirahat 5 menit. Ini buat jaga konsentrasi biar tetap tajam. Oke. Ini saya sering banget ngalamin nih. Saya punya sistem baru, semangat 45, semuanya lancar seminggu, mungkin 2 minggu. Terus pelan-pelan kekacauan mulai balik lagi. Gimana caranya kita jaga sistem ini biar awet dalam jangka panjang? Biar nggak jadi resolusi tahun baru yang gagal lagi gitu. Pertanyaan itu adalah jembatan ke pilar ketiga. Pemeliharaan atau perawatan. Sistem manajemen tugas itu kayak taman, bukan patung. Maksudnya? Anda nggak bisa bangun sekali terus ditinggalin, harus dirawat. Dan kunci utama perawatan yang ditekankan di semua sumber adalah tinjauan rutin. Ya, ini disebut di mana-mana. Ada tinjauan harian yang cepat kan? Mungkin 5-10 menit di pagi hari buat lihat prioritas hari ini. Betul. Tapi yang kayaknya paling ngubah permainan itu tinjauan mingguan atau weekly review. Konsepnya itu meluangkan waktu khusus, misal 30-60 menit setiap Jumat sore, buat ngebersihin sistem. Nah, itu dia. Anda lihat kemajuan minggu lalu,
arsipin yang udah selesai, perbarui prioritas, terus ngerencanain gambaran besar buat minggu depan. Rasanya kayak neken tombol reset setiap minggu. Tepat. Tinjauan mingguan inilah yang menjaga sistem Anda tetap relevan. Tanpa itu, daftar tugas Anda bakal cepat penuh sama tugas-tugas basi dan prioritas yang udah nggak valid lagi. Jadi nggak numpuk ya? Nggak numpuk. Ini juga yang ngasih fleksibilitas. Pas Anda ninjau, Anda bisa adaptasi sama kenyataan baru. Mungkin ada proyek dadakan dari atasan atau klien ngubah tenggat waktu. Tinjauan rutin bikin sistem Anda bisa nyerap perubahan ini tanpa hancur berantakan. Itu masuk akal buat sistem pribadi. Gimana kalau dalam konteks tim? Daftar tugas saya sering tadi nyangkut sama daftar tugas 5 orang lainnya. Kacau balau, bisa terjadi cepet banget. Bener. Kalau buat tim, ada beberapa lapisan tambahan. Pertama, kepemilikan yang jelas. Setiap tugas harus punya satu dan hanya satu penanggung jawab. Oh, nggak boleh tim marketing gitu ya? Jangan. Milik bersama itu seringkali artinya bukan tanggung jawab siapa-siapa. Kedua, komunikasi terpusat. Hindari ngebahas detail tugas di email atau aplikasi chat. Pakai fitur komentar di dalam alat manajemen tugasnya. Biar konteksnya nggak hilang ya? Betul. Jadi semua keputusan dan konteksnya nempel di tugas itu. Terakhir, manfaatkan visualisasi. Papan Kanban dengan kolom simpel kayak rencana, dikerjakan, dan selesai itu sangat powerful. Oh, yang kayak Trello itu kan? Iya, siapapun di tim bisa lihat status semua kerjaan dalam sekejap. Nggak perlu rapat status yang panjang-panjang. Oke, kita udah bahas semua praktek terbaiknya. Tapi bagian favorit saya dari sumber-sumber ini justru bagian peringatan atau jebakan. Hal-hal yang nggak boleh dilakuin yang bisa ngerusak sistem terbaik sekalipun. Semacam antipola gitu. Ya, mengetahui apa yang harus dihindari itu sama pentingnya. Banyak yang begitu. Saya pernah bikin banyak banget tag dan label. Prioritas tinggi, prioritas sedang, nunggu balasan, tugas cepat, tugas kantor, tugas rumah. Sampai akhirnya, saya lebih lama mikirin tugas ini masuk kategori mana daripada ngerjain tugasnya. Nah, itu jebakan yang sangat umum. Itu menciptakan beban kognitif yang nggak perlu. Antipola kedua yang sering muncul adalah inflasi batas waktu. Due date inflation. Maksudnya gimana tuh? Ini terjadi pas kita ngasih tanggal jatuh tempo ke setiap tugas. Bahkan yang nggak punya tenggat waktu nyata. Cuma buat motivasi diri, katanya. Akibatnya, kita jadi kebal sama notifikasi. Ah iya, nggak dihiraukan lagi. Betul. Dan pas ada tugas dengan tenggat waktu yang beneran penting, kita udah nggak nganggapnya serius lagi. Tanggal jatuh tempo itu harusnya buat tenggat waktu eksternal yang nyata. Masuk akal. Dan yang terakhir, yang mungkin paling universal, adalah perfeksionisme. Perfeksionisme. Godaan buat nyari aplikasi yang sempurna atau ngedesain alur kerja yang ideal berjam-jam, tapi kemudian sistem itu terlalu rumit buat dirawat dan akhirnya ditinggalin. Salah satu sumber bilang, sistem yang cukup baik yang Anda gunakan setiap hari itu jauh lebih baik daripada sistem ideal yang Anda tinggalkan setelah 2 minggu. Dan itu ngebawa kita kembali ke inti dari semuanya. Ada satu kalimat dari sumber Anda yang ngerangkum semua antipola ini dengan sempurna. Prinsip utamanya adalah, sistem tugas Anda harus mengurangi kecemasan, bukan menciptakannya. Saya suka kalimat itu. Kalau ngerawat sistem itu sendiri makan lebih dari 5% waktu kerja Anda, sistem itu terlalu rumit, sederhanakan. Ini pengingat bahwa tujuan sistem ini adalah buat bantu kita kerja, bukan buat ngasih kita kerjaan tambahan. Mengurangi kecemasan, bukan menciptakannya. Oke, jadi setelah kita kupas semua ini, apa artinya buat Anda yang mendengarkan? Kayaknya pesannya cukup jelas ya. Cukup jelas. Mulai dengan satu tempat untuk semuanya. Terus, buat tugas jadi kecil dan jelas dengan kata kerja di depannya. Setelah itu, pilih satu cara untuk memprioritaskan dan patuhi itu. Pas kerja, fokus pada satu hal. Dan yang paling penting, jadikan ini kebiasaan hidup dengan tinjauan rutin setiap minggu. Betul. Ini bukan penjara, tapi sistem yang hidup dan beradaptasi bersama Anda. Tepat sekali. Ingat, alat seperti Notion, Todoist, Trello, atau bahkan buku catatan, itu cuma wadahnya aja. Anda bisa punya alat tercanggih di dunia. Tapi tanpa prinsip-prinsip ini, itu cuma akan jadi daftar tugas yang mahal dan rumit. Prinsip inilah yang nentuin keberhasilan. Jadi bukan soal alatnya ya? Bukan soal alatnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif dari salah satu sumber buat Anda renungkan.
Ini dirancang buat bantu Anda ngelihat sistem Anda sendiri dengan jujur. Wah, apa itu? Saat Anda melihat daftar tugas atau papan kerja Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang mengelola tugas atau saya hanya sedang mengatur penundaan?